Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini insya Allah kita melanjutkan materi tematik kita, tema 6 subtema ketiga. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik dan pembangkit listrik tenaga air. Indonesia termasuk daerah yang sumber airnya sangat melimpah. Keadaan ini memungkinkan untuk menggunakan air sebagai energi alternatif, ya. Salah satunya adalah untuk pembangkit listrik. Nah, beberapa waduk untuk PLTA itu disebar di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Selanjutnya, energi merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dapat menciptakan energi, bahkan memusnahkan energi itu. Akan tetapi manusia hanya dapat memanfaatkan sumber energi. Dahulu kita memasak dengan menggunakan kayu bakar, ya. Nah, dengan kemajuan teknologi, maka dapat kita memasak menggunakan serbuk gergaji, ya, atau yang dikenal dengan briket. Nah, ini contohnya nyala. Nah, ini contoh briket dari batok kelapa. Selanjutnya, apa itu briket? Briket adalah bahan bakar pengganti BBM, ya. Jadi briket adalah bahan bakar pengganti BBM. Nah, briket ini sangat mudah untuk dibuat. Dan briket ini dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji ataupun batok kelapa, ya. Jadi briket ada 3 yang dapat dibuat briket: dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Nah, briket ini memiliki kelebihan. Ya, yang pertama, mengurangi pencemaran udara tentunya. Yang kedua, mudah terbakar. Dan yang ketiga, tidak cepat habis. Nah, ini adalah contoh briket dari serbuk gergaji. Selanjutnya kita akan berlatih menghitung lamanya waktu. Kalian perhatikan soal berikut. Ana menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan memasak selama 2 jam. Ya, jadi sebuah briket itu bisa memasak untuk 2 jam. Nah, jika Ana mulai memasak pukul 13.30, pada pukul berapa briket itu akan habis? Ya, kalian perhatikan. Ana mulai memasak 13.30 dengan menggunakan briket. Nah, briket ini bisa digunakan selama 2 jam. Nah, pada pukul berapa briket itu akan habis kalau Ana mulai memasak 13.30? Pukul berapa? Ya, pada pukul 15.30 briket itu akan habis. Selanjutnya, Wayan memasak air untuk minum. Ia menggunakan 2 buah briket.
Ya, kalian perhatikan menggunakan 2 buah briket. Setiap briket dapat digunakan memasak selama 2 jam, ya. Jadi, kalau 2 buah briket berarti bisa digunakan untuk masak selama berapa jam? 4 jam, iya betul. Nah, jika Wayan mulai memasak pukul 7.30, pada pukul berapa briket itu akan habis? Ya, ingat, kalian perhatikan soalnya 2 buah briket, 1 briket lamanya 2 jam. Kalau 2 buah tadi berapa? 4 jam. Nah, kalau Wayan mulai pukul 7.30, maka pukul berapa briket itu akan habis? Ya, pada pukul 11.30. Materi selanjutnya adalah biogas. Ada yang tahu apa itu biogas? Ya? Ya, nanti kita akan pelajari bersama. Ada banyak hewan di sekitar kita yang sangat bermanfaat. Daging hewan dapat menjadi makanan bagi hewan dan manusia. Tenaga hewan juga dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulitnya pun bisa digunakan untuk membuat kerajinan atau dikonsumsi. Nah, tidak ketinggalan, ternyata kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Makin lama jumlah manusia makin banyak, kebutuhan energi manusia makin meningkat. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak makin menipis. Nah, penggunaan kotoran hewan itu dapat dimanfaatkan untuk menggantikan bahan bakar minyak. Ya, hal ini dilakukan untuk apa? Untuk menjaga agar ketersediaan energi tidak cepat habis untuk masyarakat. Selanjutnya, tadi Bapak bertanya, apa itu biogas? Nah, kalian perhatikan, biogas adalah energi alternatif yang dimanfaatkan dari gas kotoran hewan. Ya, jadi biogas itu adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Gas dari kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Ya, kalau kalian punya hewan sapi, kotorannya dapat digunakan sebagai biogas. Ya, memanfaatkan kotoran sapi ini ada 2 cara. Yang pertama, gas dari kotoran sapi itu sebagai sumber energi untuk memasak dan untuk penerangan. Yang kedua, sisa dari proses biogas tadi, kotoran sapi itu dapat digunakan untuk membuat pupuk. Nah, kalian perhatikan. Di sini ada proses bagaimana membuat biogas. Itu ada seekor sapi, kemudian kotorannya itu dimasukkan ke dalam tong. Nah, setelah itu dimasukkan ke generator biogas, didiamkan. Nah, nanti gasnya itu langsung dialirkan ke kompor atau ke listrik untuk menyalakan lampu. Nah, inilah contoh singkat proses biogas itu sendiri terjadi sebagai pengganti energi
BBM. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.